Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dan kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah menyelesaikan satu bab ya, yaitu tentang tanda-tanda isim, alamatul ismi, di mana kemarin kita sudah ringkaskan juga ya, ada 4 tanda, yaitu tanda isim. Yang pertama ada khafat, kemudian tanwin, masuknya al, kemudian masuknya huruf khafat. Kemudian sekarang kita masuk ke pertanyaan. Ada soal-soal, nanti ada soal dan tamrin ya, kita latihan juga. Silakan yang mau menjawab pertanyaan dulu, tamrinnya atau asilahnya apa nih? Asilahnya ma alamatul ismi, tanda isim apa ya? Kita sudah jawab ya tadi ya. Ada al-khafdu, kemudian ada tanwin, kemudian ada dukhul al gitu ya, kemudian ada dukhul harful khafd. Jadi 4 itu tandanya. Kemudian yang kedua, makna khafd secara lughah dan istilah. Ma makna al-khafd lughah wa istilahan? Lughah yani min al-ibtida, minha ya al-ibtida, wa makna al-intiha. Makna khafdnya. Amal khafdu fahuwa fil lughah didul irtifa. Wa fil istilah ya terus dulu. Wa fil istilah nuha ibarah anil kasrah allati yuhdisuha al-amil aw ma naibul fa'il naba anha. Ya, apa maksudnya? Itu irtifa apa? Itu secara bahasa kebalikan dari irtifa. Ya. Sedangkan secara istilah nahwa, para ahli nahwi, istilah dari kasroh yang kemasukan amil. Ya. Jadi dia kalau secara bahasa ya, khafat itu merupakan lawan dari tinggi. Irtifa itu kan tinggi ya. Lawan dari tinggi berarti rendah kan ya, secara bahasa. Secara istilah berarti dia adalah ungkapan yang berharokat kasroh karena adanya suatu amil ya. Itu atau yang menggantikan amil ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya. Ini ada ma huwa tanwin lughatan wa istilahan. Wa amma tanwinu fahuwa fil lughati at-taswid taqulu nauna ta'iru ay sawwata. Wa fil istilah an-nuhatu huwa nunun sakinatun tatba'u akhir al-ismi lafdun. Setelah istilah berarti nun sakinah, nun yang ditanwin ada di akhir kalimat secara istilah. Sedangkan secara bahasa artinya suara. Ya, baik Mas Angga. Jadi tanwin ini secara lughah, secara bahasa adalah at-taswitu, yaitu bersuara ya kan. Bersuara seperti di sini contoh dalam kalimat ya, ada nawana at-ta'iru. Ini nawana at-ta'iru ini maknanya adalah burung itu bersuara begitu. Kemudian ai sawwata ya, sawwata ini adalah bersuara ya. Kemudian di dalam istilah ahli nahwu ya, itu nunun sakinatun, yaitu nun yang disukun, tatba'u akhiral ismi lafdan. Ya,
nun mati pada akhir sebuah isim yang diucapkan. Tapi di situ dijelaskan ya, wa tafaraqahu khattan lil istighna'i anha bi takrari syaklati 'inda dhabti bil qalami. Jadi dia adalah diucapkan tapi tidak tertulis, karena tidak perlu ditulis, sehingga dia hanya digantikan dengan pengulangan harokat pada huruf terakhir dalam penulisannya, seperti ini, Muhammadin, kitabin ya. Jadi in ini kan secara suara kesannya ada nunnya, tapi secara tulisan nunnya itu, nun matinya tidak tampak. Baik, kita lanjutkan pertanyaan yang keempat. Ada ayat. Ustaz, ala ay syai'in tadullul hurufil atiyati min Ya, itu dijelaskan masing-masing itu. Huruf khafdi itu apa, min maknanya apa ya, ila maknanya apa misalnya, atau lam itu maknanya apa. Min maknanya ya, min maknanya ibtida, permulaan. Ya, terus lam Alamu maknanya ada 3, al-milku, kepemilikan, al-ikhtisasu, kekhususan, ya, al-istihqaqu, kelayakan. ya. Kemudian al-kafu, nyerupai. Terus ruba anaknya taklil, jarang atau sedikit. Kemudian an maknanya itu mujawizatu, menjauhi atau lampaui. Betul, ya, al-mujawazatu Ya. Ya. Terus fi maknanya dzarfiyah. Baik, na'am, jazakallah khair. Malladzi takhtassu ya, dan seterusnya itu. Malladzi takhtassu wawul qasami bidukhuli alaihi min anwa'il asma'i wawul qasami wa hiya la tadkhulu ila alal ismi dhahir. Wawul qasam tidak masuk kecuali pada isim zahir. Contohnya wallahi, watturi, wa kitabim mastur, watini wa zaitun. Baik. Ya. Ini huruf hafat ya, yang dia kekhususannya itu apa gitu ya, pada wawu qasam. Jadi jawabannya tadi ya, dia tidak masuk kecuali pada isim zahir. Kemudian pertanyaan berikutnya dibaca, alladzi takhtassu ta'ul qasami. Malladzi takhtassu ta'ul qasam bidukhulil alaih. Wala tadkhulu illa ala lafzil jalalah lahu wa tallahi la'akidanna asnamakum. Ya, apa itu maknanya? Dan hanya pada lafaz Allah ada huruf qasam, huruf ta. Nah, baik. Jadi kita qasam itu hanya masuk pada lafzul jalalah ya. Jadi ini sumpah yang masuk pada lafzul jalalah. Terakhir nih, sekalian deh. Asil ba al-qasam bimislaini mukhtalifaini. Billahi la ajtahidanna bika la adribanna kasul. Ya, apa itu? Kok beda? Maksudnya tadi contoh yang beda kan itu ya. Diminta cari contoh yang beda. Bedanya di mana itu? Ya, jadi bedanya kalau di ba itu ya, itu bisa masuk ke isim zahir dan isim dhamir gitu ya. Kita masuk ke alamatul fi'li ya, yaitu tanda-tanda fi'il. Sekarang sini mungkin bisa langsung kita baca dulu.
Baik, kita ulangi lagi ya. Kita baca alamatul fi'li, yaitu tanda-tanda fi'il. Di sini muallif Ibnu Al-Ajurrum rahimahullah mengatakan qala wal fi'lu yu'rafu biqad. Yang pertama, tanda fi'il itu dikenal dengan adanya huruf qad. Kemudian wasin, ya, ini adalah tanda yang kedua. Wasaufa, pemasukan saufa, ini adalah tanda yang ketiga. Wata itta'nisi as-sakinati, yang keempat adalah ta'nis as-sakinah, ya. Di tak muannas yang disukun, yang dia menandakan tanda muannas. Ini mengetahui apakah suatu kata itu merupakan fi'il atau bukan. Ciri-cirinya ada 4 ini. Kemudian pensyarah kitab katakan wa aqulu yatamayyazu al-fi'lu an akhwayhi al-ismi wal harfi bi arba'i alamatin. Jadi setiap fi'il ini dengan isim, dengan huruf ini bisa dibedakan dengan 4 tanda ini tadi, ya. Mata wajadta fihi wahidatan minha. Jika kita bisa mengidentifikasinya ketika kita mengetahuinya dengan menemui salah satu dari tadi 4 tadi. Au ra'aita annahu yaqbiluha arafta annahu fi'l. Jadi kita bisa ketika melihat, ya, kita dapati salah satu ciri itu melekat pada satu kata, maka kata tersebut adalah fi'il. Intinya seperti itu. Yang pertama al-ula qad, ya. Wasaniyatu as-sin, wasalihatu saufa, warabi'atu ta'u ta'nis as-sakinah. Kita sudah jelaskan tadi ini semua. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu qad. Qad fatadkhulu ala naw'aini minal fi'li, ya. Qad ini masuk pada 2 jenis fi'il. Wahuma, keduanya itu apa? Yang pertama adalah al-madhi, yaitu fi'il madhi, ya, menunjukkan lampau. Wal mudhari'u, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan masa sekarang dan yang akan datang. Fa idza dakhalat 'ala al-fi'li al-madhi dallat 'ala ahadi ma'nayaini. Jika qad itu masuk pada fi'il madhi, maka makna yang ditunjukkan oleh qad tadi ini ada dua makna. Wahuma, makna yang pertama yaitu at-tahqiqu. Jadi qad ini ketika masuk fi'il madhi, ya, dia memberikan makna at-tahqiq, yaitu penegasan. Jadi at-tahqiq di sini adalah penegasan, ya, atau penguatan. Biasanya nanti artinya sungguh. Kemudian wat-taqribu yaitu kedekatan waktu. Di sini yang kedua adalah kedekatan waktu. Hampir. Ini adalah makna qad yang kedua ketika dia masuk di fi'il madhi. Famisalu dalalatiha 'ala at-tahqiqi. Contoh kalimat yang mengandung makna qad yang berupa penegasan yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, surat Al-Mu'min ayat 1 ini. Sungguh beruntung. Qad ini adalah tadi hurufnya, kemudian aflaha ini fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi, al-mu'minuna ini fa'ilnya, ya kan? Jadi qad aflaha ini bermakna sungguh telah beruntung, atau sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Benar-benar beruntung. Jadi ini maknanya qad ketika diikuti oleh fi'il madhi, dia adalah menegaskan.
Wa qawluhu jalla sya'nuhu laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Surat Al-Fath ayat 18, sungguh Allah telah ridho. Sungguh Allah telah ridho 'anil mu'minina kepada atau terhadap orang-orang yang beriman. Ini ada qad, ada radiya. Ini fi'ilnya radiya, fi'il madhi. Ya, yang sebelumnya ada qad. Jadi ini fa'ilnya adalah Allah. Kemudian wa qauluna qad hadara Muhammadun. Ada kalimat ya. Di sini qad hadara. Qad kemudian diikuti fi'il madhi hadara, hadir. Sungguh telah hadir. Siapa yang hadir? Muhammad. Atau kalau terjemahan yang bagus ya, sungguh Muhammad telah hadir. Wa qauluna qad safara Khalidun. Dan sebuah kalimat yang lain yaitu Khalid telah melakukan perjalanan yang jauh ini, safar. Qad safara. Wazannya apa? Fa'ala ya. Safara yusafir. Ini maknanya sungguh semua. Kemudian contoh yang kedua yang berupa makna takrib atau makna mendekati. Wa mithalu dalalatiha ala taqribi qawlu muqimis salati. Perkataan siapa? Si muadzin ini. Muqimis salati muadzin. Ya. Si muadzin mengatakan qad qamatis salatu. Jadi ini ada qad, kemudian ada qamat. Nah ini maksudnya adalah salat itu hampir ditegakkan. Jadi di sini maknanya salat itu hampir ditegakkan. Kemudian wa qauluka qad gharabatis syamsu. Ini di sini harokatnya dihidupkan ya. Nanti sedikit bisa dijelaskan. Jadi kalau ada mencegah ketemunya dua harokat yang mati. Ini nanti si sukunnya ini dihidupkan ini harokatnya. Ini kan aslinya qad qamat. Kemudian ini qad gharabat. Tapi di sini karena ketemu alif ya. Ini juga maka dia dihidupkan. Jadi qamatis shalah. Baik, ini jadi dua contoh ini matahari hampir terbenam. Ya, seperti ini. Ini yang pertama. Baik, kita ke Mas Denny. Wa idza takhalat 'ala al-fi'li wa idza takhalat 'ala al-fi'li al-mudhari talat 'ala ahadi ma'yaini aidan. Konteks masuk pada fi'il mudhari. Jadi kalau tadi ini qad yang dia konteksnya masuk pada fi'il madhi, sekarang kalau masuk pada fi'il mudhari maka dia juga memiliki dua makna. Tapi nanti ini Anda akan tambahin ya. Ini di pendapat lain ada makna yang lain juga ada tambahan satu makna nanti. Atau sekarang saja saya coba ini. Jadi kalau qad ya, ini pada yang masuk pada fi'il mudhari. Kalau di kitab ini kan maknanya dua ya. Kalau ini nanti saya tambahkan satu sebetulnya. Ada yang pertama ada taklid, makna sedikit. Kemudian ada makna yang takdir. Kemudian satu lagi ada takkik juga sebenarnya. Nah sekarang saya akan fokus ke yang takkik dulu karena ini yang tidak ada di kitab. Yang takkik ini contohnya adalah pada firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 18. Jadi ada qad ya'lamullah
qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina. Qad ya'lamu. Kalau yang lain ya, nanti yang takdir kita bahas insyaallah setelah ini. Tapi di sini ada tambahan sedikit penjelasan bahwa kalau biasanya kan maknanya ya cuma orang menyebutkan atau di kitab ini disebutkan taklil sama taksir. Ini ada tambahan satu faedah yang kita bisa ambil dari surat Al-Ahzab. Di situ qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qailina ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila, ayatnya panjangnya seperti itu. Nah itu qad ya'lamu ini maknanya bukan terkadang atau sering, tapi di sini maknanya adalah sungguh Allah mengetahui. Di sini tahqiq juga, sungguh meskipun dia masuk pada fi'il apa? Mudhari ya. Sungguh Allah telah mengetahui di sini. Atau bukan telah ya, Allah mengetahui. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah bersama kami, tetapi mereka datang berperang hanya sebentar. Ini surat Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat 18. Ini agak jarang sih, kita temui agak jarang ya. Tapi di sini qad ini kita lihat yang di ayat ini disandarkan kepada Allah ya. Qad ya'lamullah, disandarkan kepada Allah, sehingga di sini maknanya adalah tahqiq, di mana bermakna sungguh. Ini qad pada fi'il mudhari. Ada tambahan yang ketiga, yaitu ada makna tahqiq juga. Yang ini di kitab tidak disebutkan. Sekarang kita kembali ke kitab lagi. Ya, di kitab ini dijelaskan ya, dalat ala ahadi ma'yani adam. Jadi juga di sini melihatnya dari dua makna. Yang pertama adalah wahum at-taklil ya. Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, taklil maknanya adalah terkadang, ini kadang-kadang. Kemudian taksir ini maknanya adalah sering. Ini makna yang pertama terkadang, yang kedua adalah sering. Fa'amma dalalatuha ala taklil fanahu qawluka qad yasduqul kadhub. Ini contohnya kalimat yang menunjukkan makna taklil atau makna kadang-kadang ini di sini qad yasduqu, terkadang berkata jujur. Siapa yang berkata jujur adalah al-kadhub, pendusta. Ini kalau kita baca makna secara letterlek tradisional ya. Cara penduduk tradisional itu maknanya begitu. Dia di letterlek berkata ini qad yasduqu, telah jujur, atau maksudnya terkadang jujur. Qad yasduqu, terkadang jujur. Siapa yang terkadang jujur? Al-kadhubu, orang yang pendusta. Tapi kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang baik, yaitu orang pendusta itu kadang-kadang berkata jujur, atau terkadang pendusta berkata jujur. Ini yasduqu itu dari apa fi'il madhinya? Sodaqo ya, sodaqo yasduqu, jujur. Ya. Kemudian al-kadzub ini bentuk sighah mubalaghah ya. Jadi kadzib. Orang Jawa bilang nemen ngaku sini. Jadi karena suka bohong ya. Ini sebetulnya jadi kadzub atau kadzab juga bisa. Ini untuk sifat apa? Mubalaghah. Kemudian contoh yang berikutnya, qad yajudu al-bakhilu. Sungguh sungguh lagi. Terkadang ya. Terkadang bersifat dermawan. Siapa yang sifat dermawan? Al-bakhilu, orang yang kikir. Atau terkadang orang yang kikir itu bersifat dermawan. Yajudu, kemasukan qad, ini fi'il mudhari, kemasukan qad, ini dimaknai apa? Terkadang. Yajudu, ini dari kata apa? Jada ya. Jada yajudu. Ini ajwab ya. Karena ada huruf ilah di tengah ya kan. Jada. Jada. Seperti kola ya kan.
Ini kalau belajar ilalnya, asalnya ini jawada. Seperti kola itu asalnya kowala. Karena wawunya itu berharokat berat, maka ganti harokatnya. Ya. Dan terusnya ada contohnya, wa qauluka qad yanjahu al-balidu. Maknanya, terkadang orang yang dungu itu sukses juga. Terkadang orang yang dungu itu sukses. Qad yanjahu. Yanjahu ini fi'il mudhari'. Fi'il madinya adalah najaha. Ya. Dan al-balidu ini maknanya adalah orang yang dungu, orang yang bodoh. Baik, ini makna yang pertama. Itu makna at-taqlil. Terkadang. Selanjutnya, wa amma dalalatuha ala takfir, yang maknanya adalah sering. Ini contohnya, qad yanalul mujtahidu bughiyatahu. Orang yang bersungguh-sungguh, nah ini sering berhasil mencapai cita-citanya atau mencapai tujuan. Yanalu, ini masukkan qad, maka dia dimaknai sering berhasil mencapai. Siapa orang yang bersungguh-sungguh punya tahu pada tujuan. Nala yanalu ini mirip-mirip ya, ajwaf juga seperti yang jada tadi. Nala yanalu, ada huruf ilat di tengah. Contoh yang berikutnya, qad yaf'alut taqiyyu al-khaira. Orang yang bertakwa itu sering mengerjakan kebaikan. Orang yang bertakwa sering mengerjakan kebaikan. Qad yaf'alu, sering mengerjakan. Fa'ilnya adalah orang yang bertakwa, kebaikannya adalah maf'ulnya. Kemudian ada syair di sini. Saya juga nggak tahu syairnya siapa yang mengatakan syair ini atau yang membuat syair ini. Qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi. Qad yudriku, sering. Qad yudriku al-muta'anni ba'da hajatihi. Sering orang-orang yang hati-hati, orang yang tenang itu mendapatkan keinginannya. Mendapatkan keinginannya. Jadi orang yang hati-hati, tenang, itu sering mendapatkan keinginannya. Qad yudriku, sering mendapatkan. Adraka yudriku, af'ala yuf'ilu, ya kan? Wazannya. Kemudian, wa qad yakunu ma'al musta'jili az-zalalu. Orang yang gimana ini maknanya? Ini. Ya, kalau dibahasakan terjemahan yang enak, orang yang buru-buru itu sering melakukan ketergelinciran, sering melakukan kesalahan. Qad yakunu ma'al musta'jili. Musta'jil ini kan orang yang buru-buru, az-zalal ini adalah ketergelinciran. Jadi orang yang buru-buru itu sering berbuat kesalahan, sering melakukan ketergelinciran. Wa amma sinu, adapun sin, wa saufa dan saufa ini fayadkhulani, maka keduanya itu masuk alal fi'il mudhari wahda. Jadi kalau tadi qad itu bisa masuk ke fi'il madhi dan mudhari, tetapi kalau sin dan saufa ini hanya masuk pada fi'il mudhari saja. Wa huma yadulani 'ala tanfis. Yang keduanya ini memberikan makna tanfis. Tanfis itu memberikan ruang di masa yang akan datang. Wa ma'nahu al-istiqbalu. Itu maknanya adalah tanfis itu istiqbal, masa yang akan datang. Illa an-nasina, kecuali untuk kata si, ya. Ini aqallu istiqbalan min saufa. Maksudnya apa ini? Kenapa ini dibaca istiqbalan ya? Ini tamyiz ya. Tamyiz dari aqallu. Aqallu ini kan isim tafdil. Wazannya af'alu ya. Biasanya diikuti tamyiz. Aqallu paling sedikit.
paling sedikit apanya atau lebih sedikit. Ya, sini. Jadi sin ini memaknanya lebih sedikit. Apanya? Istiqbalan secara masa yang akan, secara masa yang akan datangnya itu lebih dekat gitulah. Ya, sin dan saufa itu lebih dekat apa? Sin. Kalau saufa itu rotok nanti, agak kemudian. Jadi maksudnya begitu. Sin ini aqall istiqbalan min saufa. Jadi sin ini lebih waktunya lebih dekat dibandingkan dengan saufa. Fa'amma sinu, ini contohnya untuk yang sin ini ada di firman Allah, sayaqulu sufaha. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Ini firman Allah di surat Al-Baqarah ya. Orang-orang yang sufaha itu orang-orang yang dungu ya. Dari sebagian manusia akan mengatakan atau akan mengatakan sebagian orang yang bodoh. Ini contoh dari sin yang pertama. Saufa ini akan sayaqulu ini saya akan berkata, tapi dia berkatanya apa? Dalam waktu yang dekat. Kemudian sayaqulu lakal mukhallafuna, saya akan mengatakan mereka ya. Sayaqulu itu mereka. Kok saya? Mereka akan mengatakan kepadamu, orang-orang yang tertinggal itu akan mengatakan kepadamu. Gitu. Tapi akan mengatakannya itu dalam waktu yang dekat. Jadi ini contoh sayaqulu ini berarti saya mau bilang, tapi bilangnya itu enggak nanti gitu. Sebentar lagi. Wa amma saufa, kemudian adapun saufa, ini ada di firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa ini? Ad-Duha ya. Surat Ad-Duha. Dan Rabbmu akan memberimu pada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad ini akan ridho. Wala saufa yu'tika, akan memberi, tapi ini memberinya agak lebih lama dibandingkan dengan ketika sin. Sayu'tika dengan saufa yu'tika ini beda. Kemudian saufa nuslihim nara, kami akan melemparkan mereka, orang-orang kafir ini, ke dalam neraka. Saufa nuslihim. Kemudian saufa yu'tihim ujurahum, Allah ini akan memberikan pahala-pahala mereka. Jadi ini semua fi'il mudhari ada yu'ti, fi'il madinya a'ta yu'ti. Kemudian nusli, asla yusli, af'ala yufilu. Kemudian ata yu'ti. Nah, ini semua bermakna apa? Ketika kemasukan saufa ini bermaknanya adalah ya akan, ya, ini akan diberikan, ya, akan dilemparkan, ya, akan diberikan juga, tapi akan diberikannya masih nanti, kan itu. Orang akan dimasukkan neraka kan masih nanti, saufa nanti, bukan segera langsung sekarang. Kemudian ini, misalnya orang beriman ya, akan diberikan balasan nanti, gitu. Masih agak dalam waktu yang lama. Type ini untuk sin dan saufa, di mana dia masuknya pada fi'il mudhari. Maknanya sin itu lebih dekat waktunya dibandingkan dengan saufa. Wa amma ta'u ta'nisi as-sakinatu ya. Adapun ta'nis as-sakinah fatadkhulu 'ala al-fi'lil madhi duna ghairihi. Ya, ta'nis yang disukun, tak muannas yang disukun ini, maka dia hanya masuk pada fi'il madhi. Dia hanya masuk pada fi'il madhi. Kemudian wal ghardu minha ad-dalalatu ala anna al-isma alladhi usnida hadha al-fi'lu ilayhi mu'annatsun. Jadi tujuan dari dilekatkan huruf ini pada fi'il madhi, disandarkannya dia pada fi'il madhi ini menunjukkan bahwa pihak yang melakukan pekerjaan ya,
itu adalah mu'annas. Jadi ta'nis as-sakinah ini melekat pada kata kerja yang menunjukkan bahwa pelakunya itu perempuan. Sawa'un akana fa'ilan. Baik dia berkedudukan sebagai fa'il. Ini kayaknya ada yang ya. Seperti contohnya qalat Aisyatu. Jadi qalat ini mengatakan karena Aisyah ini perempuan ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Maka dia ini fa'il ya, ataupun amkana naiba fa'ilin. Atau dia adalah naibul fa'il kedudukannya. Contohnya furisat daruna bil busuti. Rumah kami digelari karpet. Wal muradu annaha sakinatun. Wal muradu annaha sakinatun fi asli wad'iha fala yadurru tahrikuha li'aridit takhallusi minal tiqa'is sakinaini fi nahwi qawluhu ta'ala wa qalat ikhruj 'alayhin idh qalat imra'atu Imran qalat atayna ta'imin. Contoh dengan di sini contoh ya, apa namanya? Nah ini contoh yang tadi saya bahas nih. Jadi maksudnya di sini sakinah ini adalah asalnya ya, sukun ini asalnya. Jadi asalnya itu sukun, tapi di sini tidak masalah ketika dia diharokati. Dalam rangka apa? Mencegah ketemunya dua sukun. Gitu. Waqalati khruj. Jadi ini aslinya itu qalat, tapi ada fi'il amr di sini, maka dihidupkan ini harokatnya. Kemudian di sini juga sama, ini juga sama. Yang kita sudah bahas sebelumnya. Baik ya. Saya cukupkan di sini membaca tanda-tanda fi'il di hari ini. Jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.